Selamat, Nona Lin Chunian. Kamu sudah hamil 3 bulan. Hamil? Mungkinkah malam itu? Aku benar-benar berhubungan dengan pria koma. Cucuku sayang, Master sudah bilang, kau hanya bisa sadar jika tidur. Dengan gadis keberuntungan sekali saja. Ramuan cinta khusus buatannya. Sudah dikirimkan orang. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan orang itu. Aku sendiri yang akan mencarinya. Halo, pesananmu. Ada orang di rumah? Ada orang? Maaf, aku tidak sengaja. Halo, mengenai tadi malam, Alat deteksi pria koma tuan muda abnormal. Cepat pergi. dia pria koma. Lin Chunian, kau bahkan berfantasi berhubungan dengan pria koma. Tidak bisa, aku harus segera pergi, kalau tidak nanti tidak bisa menjelaskan. Sayang, karena kamu memilih untuk datang ke sisiku. Ibu pasti akan bekerja keras mencari uang, agar kamu tumbuh sehat dan gemuk. Selamat Tuan Ji, kamu sudah pulih sepenuhnya. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Cikita, 8 generasi 1 keturunan. Sekarang hal terpenting adalah mencarikanmu istri. Meneruskan garis keturunan. Hanya wanita yang memiliki tanda lahir bunga persik di selangkanya yang bisa menjadi istriku, Qi Jingze. Dasar anak ini. Aku tidak bisa. Hanya diam saja melihat keluarga Qi kehilangan keturunan. Permisi, apa yang terjadi di depan? Nona, ada seorang nenek pingsan di depan. Sebaiknya jangan mendekat. Siapa tahu nanti dituduh macam-macam. Itu nyawa loh. Bagaimana bisa kalian tidak menolong? Terima kasih Nona muda. Aduh, matamu. Kamu juga menyelamatkanku. Kamu benar-benar penolong besar. Nenek, tidak apa-apa. Itu sudah menjadi kewajibanku. Siapa namamu? Sudah menikah belum? Nenek, namaku Lin Chunian. Masih lajang. Lajang ya. Lajang itu bagus. Apakah kamu mau menjadi cucu menantuku? Apa? Nenek, jangan bercanda. Aku buta? Di perut aku juga ada bayi berusia 3 bulan. Kamu cari orang lain saja. Aduh. Keluarga kami ini, anaknya hanya 1. Sudah dapat menantu, sekarang dapat anak juga. Asal kamu mau menikah, nenek akan menganggap anak ini seperti cucu nenek sendiri. Kamu tidak ingin, kan? Saat anak lahir, dia tidak punya ayah. Mataku tidak bisa melihat.
anak ikut aku juga akan menderita. Setidaknya nanti, ada yang bisa membantu merawatnya. Ayo, pulang, lihat dengan nenek. Ayo. Tuan Ci, Nyonya besar membawa seorang wanita dari luar bernama Lin Chunian. Katanya dia calon nyonya muda. Namanya Lin Chunian. Katanya dia calon nyonya muda. Selain itu, dia juga sedang hamil. Oh ya? Aku ingin melihat bagaimana seorang wanita hamil bisa memikat nenek masuk ke keluarga ini menjadi istriku. Kamu cucu nenek Ci. Namaku Lin Chunian. Ternyata juga buta. Katakan, anak siapa yang kamu kandung? Aku hanya tahu dia koma. Bagus sekali. Kamu bahkan menyelidikiku sampai sedetail itu. Kamu menggunakan cara seperti ini untuk menipu nenekku agar aku menikahimu, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu? Aku kebetulan menolong Nenek Ci. Nenek yang bilang aku harus menikah denganmu. Bagus. Karena kamu tidak mau jujur. Jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Jangan berpura-pura. Bangun. Tolong, aku tidak bisa berenang. Kalau begitu jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku tidak berbohong. 3 bulan lalu, aku berhubungan dengan seorang pria. Tapi, selain itu, tidak ada hubungan dengan orang lain. Kalau begitu gugurkan saja. Anak yang tidak jelas asalnya ini. Dari perutmu, aku bisa mempertimbangkan menjadikanmu nyonya muda keluarga Ci. Tidak bisa. Dokter bilang kondisi tubuhku tidak bisa digugurkan. Tolong biarkan aku pergi. Anak di perutku. Tidak ada hubungannya denganmu. Lagi-lagi cara murahan seperti ini. Belum cukup beraktingnya? Pada tulang selangka wanita itu, ternyata ada tanda bunga persik. Aku benar-benar gila, sampai-sampai mengira wanita seperti ini adalah penyelamatku. Jingze, apakah aku mengajarimu hal seperti ini? Ini masalah hidup dan mati. Beraninya main-main. Chunian, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nenek, janji kita batal. Aku tidak jadi menikah. Kumohon biarkan aku pergi. Anak baik, kau kembali dulu. Ada nenek di sini. Nenek akan membantumu. Ayo, cepat. Jingze, kau hampir membuat ibu anak. Nian-nian mati. Bagaimanapun kau harus menikahinya. Nenek, itu hanya kecelakaan. Jika dia mau, aku bisa dengan cara lain menebusnya. Istriku. Hanya bisa orang yang menyelamatkanku hari itu. Fah, kau sudah menggeledah seluruh bincang. Jika bisa ditemukan, kau pasti sudah menemukannya. Jika kau tidak menikah dengan Chunian, aku akan mati di depanmu. Nenek, tanda tangani. Ini apa? Nona Lin, ini perjanjian pranikah. Di dalamnya diatur kewajiban terhadapmu dan anak selama pernikahan Tuan Ci dan kamu, namun Tuan Ci memiliki wanita di hati. Begitu Tuan Ci menemukan wanita ini, maka hubungan pernikahanmu dan Tuan Ci akan segera berakhir. Nenek mengancam dengan nyawa, memintaku menikahimu. Jadi aku terpaksa setuju. Kamu juga tidak ingin melihat
Seorang nenek yang begitu baik kepadamu. Bersedih, kan? Setelah anakku lahir, aku juga tidak bisa bekerja mencari uang. Tinggal di keluarga Chi memang adalah pilihan terbaik bagiku. Baik. Aku tanda tangan. Ingat, kita menikah karena kontrak, jangan mengharapkan sesuatu yang bukan milikmu. Begitu aku menemukan penyelamatku, kita akan langsung bercerai. Kalau tidak, aku punya banyak cara membuat hidupmu menderita. Terima kasih kamu dan nenek telah menampungku. Tenang saja. Setelah aku melahirkan anakku, aku akan segera meninggalkan keluarga Chi. Selama ini, mohon bimbingannya. Kau lebih baik menepati janjimu. Hei, buta sepertimu mau mengantar makanan? Hari ini Tuan Chi akan datang. Jika kau menabrak Tuan Chi, 10 nyawamu pun tidak akan cukup membayarnya. Cepat pergi dari sini. Tuan Chi yang kau maksud, apakah Chi Jingze? Jika ya, aku mengenalnya. Jika kau membiarkanku masuk hanya untuk mengantar paket, aku akan berhati-hati, tidak akan merepotkanmu. Astaga, kenapa tidak bilang dari tadi kalau kau kenal Tuan Chi? Apakah aku masih akan mempersulitmu? Begini, kau lewat sini saja, lurus terus, sebentar lagi sampai. Terima kasih, Kak. Pergilah. Seorang buta rendahan, beraninya bilang kenal Tuan Chi. Aku juga bisa bilang aku kenal dewa kekayaan. Maaf, Memberi bunga untuk mengambil hati. Tidak disangka sampai mengejarku ke hotel. Aku sarankan kau tidak usah buang-buang waktu. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Chi Jingze, kamu salah paham. Maaf Tuan Chi, aku seharusnya tidak membiarkan orang rendahan ini masuk dan menyinggungmu. Jangan khawatir, aku akan langsung mengusirnya. Orangku, meskipun aku tidak menyukainya, dia bukan bisa orang lain tindas begitu saja. Kau dipecat. Maaf Tuan Chi, aku benar-benar tidak tahu. Wanita ini mengenalmu. Jika aku tahu, diberi keberanian yang luar biasa pun, aku tidak akan berani menyentuh orangmu. Tuan Chi, tolong ampuni aku. Kau kesini, mengantar barang. Ya, gawat. Pesanan ini sepertinya akan melebihi waktu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ceroboh sekali. Jangan keluar mempermalukan diri lagi. Sepertinya ini tempatnya. Halo, ini pesananmu? Mohon. Ini suite presidensialku. Kau yakin? Ini kamar yang seharusnya kau kirimi. Tuan Chi, kamu salah paham. Sepertinya aku salah kamar lagi. Aku akan pergi sekarang. Aku pikir kau punya sedikit harga diri. Tak disangka, kau sama saja dengan para wanita yang ingin merayuku. Sudah menjadi nyonya muda keluarga Chi, masih pura-pura mengantar barang. Aku sarankan kau, sebaiknya jangan banyak akal-akalan. Apa aku harus membuangmu ke air lagi? Agar kau kapok. Akulah yang memerintahkannya. Ini perintahku. Kenapa? Kau mau menghukumku? Mawar itu, aku yang suruh beli. Paketnya, juga aku yang suruh kirim. Jika kau ada dendam,
Datang saja padaku, jangan menggertak menantuku. Nenek, dia menggunakan tipuan, juga mengandalkan nenek untuk menjadi Nyonya Presdir, istriku. Hanya bisa wanita yang menyelamatkanku hari itu. Semakin nenek membantunya, semakin aku membencinya. Nyonya besar, bagaimana kalau aku pergi saja dulu? Tidak usah, tidak usah. Jangan panggil Nyonya besar. Kau harus panggil nenek. Kau ingat, tidak peduli kapanpun, jangan pernah mendengarkan omong kosong yang diucapkan para pria. Nenek sudah melihat banyak orang. Saat pertama kali melihatmu, nenek tahu kau anak yang baik. Di keluarga Ci kita, selama nenek masih ada, gelar menantu akan selalu menjadi milikmu. Presdir Ci, kamu tahu kan, aku tidak bisa memutuskan. Baru saja nenek pergi, kau langsung naik ke tempat tidur. Sungguh cekatan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin tidur seranjang denganmu. Aku tidur di lantai saja. Aku menyuruhmu tidur di tempat tidur. Tadi, aku salah menuduhmu. Aku tidak sebrengsek itu. Sampai harus berebut tempat tidur dengan wanita hamil. Aku akan mencari kamar lain. Aku belum pernah tidur di kasur selembut ini. Kamu belum pergi. Jangan mengulangi trik lamamu. Masuk ke kamarku. Kamar 501 di depan. Suite Presiden, pribadi Tuan Ci. Kakak Yanran, kamu sangat cantik. Kali ini, Pak Ci secara khusus ingin mewawancarai sendiri. Sepertinya nyonya muda keluarga Ci, pasti kamu orangnya. Bukankah ini adikku yang hamil di luar nikah? Kehidupan pribadi yang berantakan, Lin Chunian, seorang yang buta, masih berani menggoda Pak Ci? Lihat bagaimana aku menghajarmu. Kak, kamu siapa? Lepaskan aku. Kenapa? Adikku tersayang. Sudah buta. Suaraku juga tidak bisa kamu kenali. Lin Yanran, lepaskan aku. Aku bukan adikmu. Dulu, kalau bukan karena ibumu, mataku tidak akan buta. Ini semua milik keluarga Lin. Kalian tidak boleh mengambilnya. Omong kosong. Keluarga Lin sudah mau bangkrut. Kamu mau kami berdua ikut menderita bersama kalian. Jangan mimpi, tidak mungkin. Dulu kamu tidak tahu diri. Tidak heran aku dan ibu meninggalkan keluarga Lin yang sial itu. Ibuku bisa menikah lagi dengan miliarder di kota ini. Dan aku juga menjadi seorang pianis terkenal. Sedangkan kamu, si buta ini, lebih cocok menjadi pengantar makanan. Cepat katakan, tadi mengendap-endap di kamar Pak Ci mau apa? Lepaskan, kamu. Hei, aku bilang, kamu sudah mencari begitu lama. Gadis itu juga tidak ketemu. Menurutmu, mungkinkah gadis itu bukanlah seorang gadis, melainkan seorang waria? Jika kamu berani menghinanya lagi, aku akan mengubahmu menjadi waria duluan. Aduh, tanganku bisa patah. Lepaskan dulu. Lepaskan. Lepaskan aku. Di sini adalah toilet khusus tamu VIP. Biasanya tidak ada orang sama sekali. Meskipun kamu berteriak sampai suara habis, tidak akan ada yang datang menolongmu. Katakan, bagaimana kamu menggoda Tuan Ci? Aku tidak menggodanya. Masih tidak mengaku? Kami melihat dengan mata. Sendiri kamu keluar dari kamarnya. Seorang ibu hamil yang buta, jelas tidak pantas dibandingkan dengan Yanran. Aku beritahu kamu, begitu kamu memiliki niat buruk terhadap Tuan Ci, kamu harus mati.
Mataku. Ternyata bisa melihat sedikit. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi, masih berani menatapku. Sepertinya butamu masih belum cukup parah. Ingin mencari pria lain untuk meminta bantuan. Anak haram dari pria itu tidak pantas dilahirkan. Tuan Ci, Nyonya besar menyadari Nona Lin. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Dia sangat marah. Dia memintamu mencarinya. Nenek sangat peduli padanya. Di mana dia sekarang? Tuan Ci, aku baru saja melihat Nona Lin dibawa oleh seorang wanita masuk ke toilet. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dia sedang hamil. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Dia bukan pria asing. Dia suamiku. Suamimu akan datang untuk membalas kami. Kami sangat takut. Kata orang, setiap orang mendapatkan pasangan yang sesuai. Kamu seorang pengantar makanan. Suamimu pasti pekerja bangunan, ya? Lin Chunian, sejak kecil, belajarmu, penampilanmu, semuanya lebih baik dariku, membuatku selalu dipukuli dan dimarahi ibu. Karena kamu hari ini dengan sukarela jatuh ke tanganku, maka aku akan menyelesaikan semua. Dendam lama dan baru. Yanran, jangan buang-buang waktu lagi dengan dia. Beraninya tidak tahu diri, menggoda Direktur Ci. Kita harus memberinya pelajaran. Baiklah, kalau begitu, lepas saja bajunya. Buat dia telanjang bulat. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan lepaskan bajuku. Hentikan. Oh, benar-benar wanita penggoda. Bahkan sengaja memakai motif bunga persik untuk menggoda pria. Lihat saja, aku akan merusak wajahmu. Apa yang akan kau pakai untuk menggoda Direktur Ci? Direktur Ci, Nona Lin ada di dalam? Itu Lin Mo dan Ci Jingze. Kenapa Direktur Ci? Nona Lin. Mungkinkah Direktur Ci datang mencarimu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau mengenal Direktur Ci? Kak Yanran, jangan bodoh. Ini pasti salah paham. Dia seorang wanita hamil yang buta. Bagaimana mungkin dia mengenal orang terkaya di Binzhou? Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Nanti kalau Direktur Ci tahu dan membatalkan kualifikasi wawancara kita, itu tidak baik. Pergi. Halo Direktur Ci, aku Lin Yanran. Aku salah satu yang ikut wawancara hari ini. Tahun ini aku... Cek di dalam, apakah ada orang di toilet? Tunggu, Direktur Ci. Ini toilet wanita, kalian tidak bisa masuk. Betul, Pak Ci. Menurut desas-desus, kamu itu orangnya menjaga diri, tidak pernah main mata dengan wanita lain. Jika kamu sembarangan masuk toilet wanita, itu tidak baik untuk reputasimu. Pak Ci, Pak Ci. Pak Ci, di dalam sana benar-benar tidak ada orang. Lin Mo, cepat, panggil dokter. Baik. Tanda lahir ini, mungkinkah itu dia? Pak Ci, dia hanya tunanetra yang hamil. Mengapa kamu begitu perhatian padanya? Cucu menantuku sayang, bagaimana keadaanmu? Selama kehamilan, kenapa bisa terluka separah ini? Jika begini terus, bisa-bisa keguguran. Apa? Keguguran? Betul. Tapi syukurlah, kalian membawanya kemari tepat waktu. Aku sudah meresepkan obat penguat kandungan. Tolong lihat siapa yang akan membayar. Sudah, setelah pulang nanti, lebih berhati-hati.
Kamu sedang mengandung bayi kembar. Harus lebih teliti lagi. Apa? Aku hamil bayi kembar. Betul. Bukan aku mau bilang apa ya, kalian pasangan muda ini benar-benar ceroboh sekali. Bahkan tidak tahu berapa banyak anak yang kalian kandung. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu ternyata mengandung bayi kembar ya. Kamu adalah bintang keberuntungan bagi keluarga Chi. Maaf, Nenek. Aku tidak punya uang untuk pemeriksaan, jadi tidak tahu kalau hamil kembar. Sekarang tahu, juga tak terlambat. Jingze, kamu ini harus benar-benar menjaga cucu menantuku. Jangan sampai bayi kembar ini kenapa-kenapa. Sayang-sayangku, ibu pasti akan berusaha keras melindungi kalian. Sebenarnya, dia hamil anak siapa? Tanda lahir bunga persik sebelumnya. Seharusnya aku tidak salah lihat. Mungkinkah orang yang aku cari adalah dia? Cucu menantu kesayanganku, kelak, jangan mengantar makanan lagi. Ini sangat berbahaya bagi ibu hamil. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kamu minta uang pada Jingze saja ya. Aku beritahu ya, cucuku itu sangat kaya. Kamu anak nakal ini. dia sangat membenciku, mungkin juga sangat membenci kedua anak kembar ini. Aku tidak boleh punya harapan yang tidak realistis. Anak-anak ini akan kubesarkan mereka sendiri. Nenek, aku ingin pulang. Nona, Nona, sejak ibuku meninggal dan diusir dari keluarga Lin, sudah bertahun-tahun tidak ada yang memanggilku Nona lagi. Dan suara ini sangat familiar. Tabrakan tadi membuatku bisa melihat sedikit garis besar di sekitar. Ini siapa? Nona, aku pelayan lu. Matamu belum pulih, ya? Pelayan lu. Kenapa kamu di sini? Keluar, membeli sarang burung untuk Nona Lin dan Nyonya Qin. Kamu tidak tahu saja, dua orang itu benar-benar tidak ada baiknya. Kami yang bawahan ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf. Nona, kamu tidak perlu minta maaf. Seandainya Tuan masih ada, pasti tidak akan membiarkan kamu mengalami penindasan seperti ini. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Nona, bulan depan adalah kompetisi piano tahunan. Sejak mata kamu tidak bisa melihat, sudah lama kamu tidak ikut kompetisi. Lin Yanran itu selalu memenangkan kejuaraan. Sangat angkuh sekali. Kami benar-benar tidak tahan lagi. Aku yang buta ini. Bagaimana bisa bermain piano lagi? Siapa bilang tidak bisa? Xiao Nian, sayangmu sudah kembali. Xiao Qiao, kamu sudah kembali dari studi di luar negeri. Iya, kaget ya? Aku kan khawatir sama kamu. Tadi ku dengar, kamu mau ikut lomba piano? Jangan panik, aku akan membantumu. Aku tidak percaya diri. Xiao Nian, bangkitlah. Kamu kan lulusan sekolah top pianis jenius. Ada aku menemanimu. Masih takut sama Lin Yanran? Kali ini, harus kita berikan dia pelajaran yang bagus, agar dia tahu rasa. Benar Nona, teknik dan bakat Nona, kita semua sudah sama-sama tahu. Sangat mudah mengalahkan wanita itu. Lagi pula, gaya Nona saat bermain piano, aku juga ingin melihatnya lagi. Jalan. Kalau begitu, kita beli gaun untuk kompetisi dulu. Sudahlah. Aku sedang tidak punya banyak uang sekarang. Lagi pula aku sedang hamil. Pakai gaun juga tidak terlalu nyaman. Apa? Kamu hamil? Sayang, kamu sudah hamil. Suamimu masih menyuruhmu keluar mencari uang? Dia tidak memberimu uang untuk dibelanjakan. Bahkan gaun pun tidak mau membelikan. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Cepatlah ceraikan. Suami brengsek itu. Tidak apa-apa. Aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu ini, dari dulu memang begitu. Kalau sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa membujuk. Baiklah, baiklah. Kalau begitu kita beli gaun dulu. Pakai kartuku saja. Ayo. Pelayan loh. Kalau begitu kami pergi dulu. Baik Nona. Jalan pelan-pelan.
40 juta? Toko ini terlalu mahal. Datang lagi 2 orang miskin. Tidak apa-apa, kamu pilih saja. Aku yang bayar. Aku yang pilihkan. Hei, Minggir, ambil barang. ada apa ini? Kamu menghalangiku. Bagaimana aku mengambil barang? Karyawan toko ini, kok begitu ya terhadap pelanggan? Oh, bukankah cuma sedikit mendorong kalian? Kenapa terburu-buru sekali? Seperti kalian yang miskin ini, kalau tidak mampu beli, cepat pergi. Kamu, aduh. Kiao, kamu baik-baik saja? Wah, ternyata orang buta ya. Apa kamu bisa lihat baju-baju kami? Ini semua dibuat dengan teknik Jerman, menjualnya kepada orang sepertimu. Bukankah itu merusak barang bagus? Kamu yang buta, seorang penjual baju. Kenapa kamu sombong sekali? Kenapa kamu merendahkan orang? Siapa yang memberimu keberanian? Karena di sini adalah toko gaun terbesar di Binceng. Dan bos kami adalah orang terkaya di Binceng, Chi Jingze. Kamu? Hei, sudahlah. Kita cari toko lain saja. Tidak usah meladeni dia. Kenapa tidak? Aku, hari ini harus mengajarinya bagaimana bersikap. Panggil manajer tokomu ke sini. Hari ini, aku harus membuatmu dipecat. Wah, kamu pikir kamu siapa? Bos kami siapa? Apa dia bisa dipanggil begitu saja? Cepat pergi dari sini. Aku. Chow Kiao, sebaiknya kita pergi saja. Bayiku. Aduh, maaf ya, kakiku terpeleset. Apa kamu tidak punya batasan? Kamu menindas orang buta? Awas, aku akan melaporkanmu. Wah, aku kira siapa yang berisik sekali? Bising. Ternyata kalian berdua pembawa sial. Aduh, Nona Besarlin, mengapa kamu datang ke sini? Aku bilang toko kalian ini, kenapa bau sekali? Sepertinya ada seseorang yang meninggalkan bau kemiskinan. Oh ya, kamu benar. Aku akan segera mengusir mereka. Lin Yanran, dasar anjing liar yang tidak tahu diri, sungguh tidak bisa berubah, menyerang siapa saja. Hei, Lin Yanran, kenapa sembarangan memukul orang? Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Siapa suruh dia bicara tidak sopan? Bukan hanya dia yang akan kupukul, kamu juga akan kupukul. Jangan. Aduh. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh orang tuh? Kamu lagi dari mana tiba-tiba muncul? Dasar tukang ikut campur. Cepat pergi. Masalah ini, aku akan ikut campur. Kenapa sombong sekali? Buka mata busukmu dan lihat baik-baik. Ini toko gaun terbesar di bawah naungan perusahaan Chi. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku tidak ingat pernah membuat peraturan seperti itu. Kamu mau pamer kekayaan apa di sini? Mimpi di siang bolong. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apakah aku pantas? Bukankah ini kartu hitam emas? Satu-satunya di dunia? Hanya Chi Jingze yang memilikinya? Kamu pemilik pusat perbelanjaan ini. Chi Jingze. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Minta maaf kepada mereka. Bos itu? Mana mungkin semudah itu? Kartumu pasti palsu. Palsu atau tidak, akan diketahui setelah digeser. Karena kamu bersikeras ingin pamer, aku akan membuat kamu mengerti. Oh, 2.000? Uang pengemis di depan pun lebih banyak dari kamu. Jangan terburu-buru, belum selesai. 2 juta, 20 juta, 20 juta, 200 juta, 20 miliar, 200 triliun, 2.000 triliun. Hebat kamu. Beraninya menggunakan kartu virus untuk menipu orang. Mesin pos sampai rusak. Bayar ganti rugi. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Tuan Chi. Toko kecil ini tidak tahu. Tuan Chi akan datang berkunjung. Mohon Tuan Chi maafkan. Manajer, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar membuatku mati. Ini adalah Tuan Chi, orang terkaya di Binceng. Dia adalah bos besar misterius itu. Tuan Chi, aduh Tuan Chi, aku tidak sengaja tadi. Mohon Tuan mengabaikan kesalahan kecilku. Ampuni aku, ya. Singkirkan orang ini dari semua industri di Binceng. Tuan Chi, aku akan kelaparan sampai mati. Tuan Chi. Seret dia. Baik. Tuan Chi, beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Chi, beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Chi. Berhenti. Tuh, Tuan Chi. Sebelumnya, kamu yang menendangnya di toilet. Aku tidak. Kamu salah paham, Tuan Chi. Salah paham. Katakan, bagaimana ingin menghukumnya? Lin Yanran, kamu bertindak semena-mena. Cepat atau lambat akan menerima balasannya. Pembalasan. Aku, Yanran,
terlahir untuk menikmati kemewahan. Balas dendam saja padaku kalau kamu sanggup. Niat jahat sebaiknya jangan ada. Hal seperti itu tidak akan aku lakukan. Tetapi, ini juga bukan modal dan bibit bagi pelaku kejahatan. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kami pergi dulu. Aku sudah mengizinkanmu pergi Tuan Chi. 10 kali. Apa? Salin kitab moral 10 kali. Kapan selesainya disalin, baru boleh pergi. Kamu tidak bercanda, kan, Tuan Chi? Tuan Chi. 20 kali. Cunian. Kirim semua pakaian di toko ini, sesuai ukuran Lin Chunian. Antar semuanya ke rumah keluarga Chi. 1 potong untuk setiap model. Baik. Aduh, menantu kesayanganku. Kudengar kau baru saja pergi ke butik gaun dan diganggu. Apakah kau terluka? Dia mungkin hanya khawatir tentang bayi dalam kandunganku. Bagaimanapun, itu keturunan keluarga Chi. Nenek, aku baik-baik saja. Chi Jingze yang menyelamatkanku. Setidaknya bocah itu akhirnya melakukan satu hal yang benar. Apakah kau tidak sempat membawa pulang gaunmu? Lihatlah, nenek sudah membelikannya untukmu. Semuanya pas dengan ukuranmu. Nenek, ini berlebihan. Aku tak bisa menerimanya. Terima saja. Kau adalah menantu, kesayangan keluarga Chi. Tentu tak boleh membuatmu kekurangan. Ada apa Tuan Chi? Tidak masuk. Lupakan, kembali ke kantor. Gaun-gaun ini. Buang semuanya. Baik, Presdir Chi. Memang terkenal keras kepala. Aku tidak akan membuangnya. Nanti saat kalian berdua akur, kau pasti malah menyalahkanku. Ikut aku? Nona besar Lin, kali ini pasti juara pertama lagi. Tentu saja, dia sudah juara selama 3 tahun berturut-turut. Kali ini pasti tidak ada kejutan. Wah, kita bertemu lagi? Apa kau datang untuk jadi yang terakhir? Tentu saja aku datang, membuatmu kocar-kacir. Hanya kau? Tentu saja bukan aku. Akan ada orang lain yang akan mengalahkanmu. Mengalahkanku? Aku tidak tahu siapa yang punya kemampuan sebesar itu untuk bisa mengalahkanku. Ada. Juara sebelumnya, Lin Chunian. Hahaha, sungguh konyol. Bagaimana bisa seorang buta bermain piano? Apa dia pikir dia Landini? Lagi pula, dia bahkan tidak mampu membeli gaun. Jangan terlalu sombong. Peserta nomor 10, Lin Chunian sudah datang. Jika tidak mendaftar, akan dianggap mengundurkan diri. Lihatlah, dia bahkan tidak berani datang. Aku bilang, dia hanyalah orang yang sudah kehilangan segalanya. Tidak ada kelasnya. Jangan bicara terlalu cepat. Lihat, bukankah dia sudah datang? Lihat, dia sudah datang, kan? Astaga, Nona ini cantik sekali ya. Gaun yang dipakainya ini, aku seperti pernah melihatnya di majalah. Sepertinya itu kualitas tinggi. Ini siapa ya? Jauh lebih cantik dari Lin Yanran. Berwibawa sekali. Lagi-lagi begini. Setiap kali kau muncul, orang lain jadi tidak melihatku. Lin Chunian, kau tunggu saja. Xiao Nian. Ciao Kiao. Ayo kita pergi. Aduh, maaf. Aku tidak bisa melihat. Satu permintaan maaf, kau pikir masalahnya selesai. Gaunku ini harganya selangit. Memangnya kau sanggup membayarnya? Lin Yanran, aku sungguh tidak sengaja. Berapapun harganya, akan kubayar. Kau orang miskin ini. Gaun yang kau pakai ini, entah dari mana kau mencuri atau merampasnya. Mau ganti rugi, kau tidak akan sanggup membayarnya. Lin Yanran, aku sarankan jaga ucapanmu. Oh. Apa yang kau lakukan? Benar saja, setelah menempel pada orang kaya, kata-katamu jadi lebih berani. Aku memang memarahimu. Kau mau apa? Lepaskan. Aku bicara denganmu, beraninya kau mengabaikanku. Lin Yanran, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya, kecuali kau membayar 400 miliar. Aku langsung melepaskanmu. Lin Yanran, gaunmu ini mana mungkin 400 miliar? Janganlah kau berlebihan. Kalau aku bilang berharga, ya berharga. Kenapa?
Katakan saja, kamu mau ganti rugi atau tidak? 400 miliar. Nona Lin, kalau aku tidak salah lihat, gaun yang kamu pakai ini seharusnya hanya sebuah gaun rancangan lama yang sudah usang, kan? Paling mahal juga hanya 40 miliar. Menurutku kamulah yang sengaja menabraknya. Ingin dia membayar ganti rugi kepadamu, kan? Lin Chunian, tunggu saja pembalasanku. Tuan Chi, Kompetisinya akan segera dimulai. Cepat pergi untuk mendaftar. Xiao Nian, jangan bengong, cepat pergi mendaftar, kalau tidak akan didiskualifikasi. Baik. Ayo, lurus saja. Tuan Chi, penampilan Nyonya kali ini benar-benar memukau. Ini kompetisi piano, bukan kontes kecantikan. Padahal dia sendiri jelas-jelas terpukau. Benar-benar sangat gengsi. Selamat datang di acara tahunan kompetisi piano kami. Mari kita sambut peserta nomor 1 hari ini, peraih juara 3 tahun berturut-turut, pianis wanita jenius, Lin Yanran. Tepuk tangan yang meriah. Dia, pantaskah disebut pianis wanita jenius? Bahkan gelar semacam ini, dia juga ingin merebutnya darimu. Sayang, kadang aku benar-benar merasa kamu terlalu baik hati. Kamu ini terlalu emosional. Halo semuanya, aku peserta nomor 1, Lin Yanran. Lagu yang akan aku bawakan adalah Prokofiev, konserto piano kedua. Apa? Ternyata lagu setingkat Gunung Everest ini pantas menjadi juara selama 3 tahun? Untuk memainkan lagu ini dengan baik, sebenarnya sangat sulit. Ini sangat menguji kemampuan ekspresif dan kontrol peserta. Terlalu berani. Sekumpulan padut, lihat saja baik-baik. Akulah, jenius piano yang pantas mendapatkan gelar ini. Hebat sekali, dia benar-benar memainkannya sampai selesai. Betul, meskipun kesinambungan dan kelancarannya sedikit kurang. Tapi ini masih cukup bagus. Jika tampil setelah Lin Yanran, itu akan sangat merugikan. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 2, Yu Kiao Kiao, untuk tampil di panggung. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Aku pergi. Semangat. Berikutnya kami persilakan Yu Kiao Kiao naik panggung. Tepuk tangan meriah. Kau pasti takut kan? Aku ingin lihat cara kalian mengalahkanku. Para juri yang terhormat, aku peserta nomor 2, Yu Kiao Kiao. Karya musik yang aku bawakan adalah Chopin Polonaise Fantasi. Ternyata juga lagu yang sangat sulit. Dibandingkan Lin Yanran, itu masih jauh di bawah. Tidak menarik. Sepertinya juara tahun ini sudah pasti Lin Yanran lagi. Lihat saja peserta berikutnya. Siapa tahu. Ini yang terakhir kan? Cepatlah, aku sudah mengantuk sekali. Sepertinya tahun ini tidak ada yang istimewa. Juara ini kurasa sudah pasti milik Lin Yanran lagi. Berikutnya, kami persilakan peserta terakhir dalam kompetisi ini, Lin Chunian. Tepuk tangan yang meriah. Semangat. Peserta ini sepertinya ada masalah dengan penglihatannya. Bagaimana dia bisa bertanding? Dia sepertinya tidak bisa melihat. Ya ampun, pianis buta. Ini akan menarik. Aku peserta nomor 10, Lin Chunian. Karya musik yang aku bawakan adalah Rachmaninov, konserto piano ketiga. Astaga, ternyata itu adalah karya piano yang paling sulit di dunia. Dia juga buta. Tidak mungkin, dia pasti sudah gila. Tidak mungkin, dia pasti ingin curang. Tidak mungkin, dia pasti ingin curang. Lagu selevel ini, orang buta seperti ini, bagaimana mungkin bisa memainkannya? Menurutku, kamu lebih cocok memainkan Twinkle Twinkle Little Star. Lin Yanran, bisakah kamu berhenti mencari masalah sepanjang hari? Aku mencari masalah? Menurutku, dia pasti sudah memasang rekaman. Masih ingin melakukan citra pianis buta?
Mimpi. Kamu. Dia tidak mungkin curang. Seluruh keluarga Qi menjaminnya. Lanjutkan. Apa? Ternyata keluarga Qi, orang terkaya di Binceng, pemain nomor 10 ini, siapa sebenarnya dia? Apa dia benar-benar bisa melakukannya? Jangan-jangan ini hanya trik pemasaran. Siapa yang tahu? Kita lihat saja nanti. Ini sungguh luar biasa. Penguasaannya terhadap ritme keseluruhan, ekspresi emosinya, semuanya sudah mencapai level lain. Sudah bertahun-tahun, aku tidak mendengar permainan seperti ini. Ini harus menjadi nilai sempurna. Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pasti punya. Lin Yanran, kamu meragukan kemampuan kami? Ini benar-benar. Kalah dalam pertandingan. Juga kehilangan martabat. Maka aku umumkan, juara kompetisi piano kali ini adalah pemain nomor 10, Lin Chunian. Ah. Maaf, aku tidak stabil. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Ada apa denganku barusan? Aku bahkan ingin menciumnya. Lin Chunian, jadi ini suamimu yang bajingan itu? Yang waktu itu di toko pakaian juga dia. Suami bajingan. Aku. Sebaiknya aku antar kamu pulang dulu. Tidak perlu. Sayangku sendiri akan kuantar. Aku juga akan membawanya untuk merayakan dulu. Sayangku. Biarkan Chow Chow saja yang mengantarku. Aku juga tidak ingin lagi merepotkanmu. Pergi begitu saja. Kita juga pergi. Halo, Bu. Sayang, coba tebak apa yang ibu temukan? Apa? Tentu saja tentang Qi Jingze. Dengar-dengar. Sejak Qi Jingze bangun, dia terus mencari pria wanita dengan tanda lahir bunga persik di selangka. Sampai sekarang belum ditemukan. Dengar-dengar kalau sudah ditemukan, dia akan mengakuinya sebagai satu-satunya istri keluarga Qi. Apa? Ada hal baik seperti itu. Ternyata, tanda lahir bunga persik yang kulihat sebelumnya. Begitulah ceritanya. Betul. Menurutmu, sebuah tanda lahir tidak sulit, kan? Posisi nyonya muda satu-satunya di keluarga Qi ini. Hanya untuk putri kesayanganku. Lin Chunian, hari-hari bahagiamu sudah berakhir. Ayo, tangannya. Merayakan kemenangan, sayangku. Pantas didapatkan. Tapi, mengingat kamu sedang hamil, aku sudah mengganti minumanmu dengan susu. Terima kasih atas perhatian. Chow Chow sayang. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba menikah dan hamil begitu saja? Aku juga tidak tahu. Setelah tidak sengaja menyelamatkan Nenek Qi, ia langsung menganggapku cucu menantunya. Tapi, sepertinya itu karena anak dalam kandunganku. Kenapa bisa begitu? Itu keterlaluan sekali. Lagi pula ku dengar, keluarga Qi terus mencari penyelamat mereka. Bahkan mengumumkan siapapun yang ditemukan akan diangkat sebagai cucu menantu mereka. Jangan-jangan kamu wanita misterius yang menyelamatkan Qi Jingze? Aku tidak pernah menyelamatkan Qi Jingze, hanya menyelamatkan neneknya. Jadi, aku yakin bukan orang yang mereka cari. Lalu bagaimana? Bagaimana jika mereka menemukan cinta sejati?
lalu kamu dibuang begitu saja? Maka, kamu dan bayi ini harus bagaimana nanti? Aku juga tidak tahu, tapi jika mereka benar-benar menemukannya, aku akan pergi dengan sendirinya. Mengenai anak ini, aku akan sendirian, membesarkannya dengan baik. Sayang, kenapa kamu begitu baik? Kamu benar-benar malaikat yang turun ke bumi. Kamu ini selalu saja menggodaku setiap hari. Aduh, aku tidak berbohong. Aku bersumpah. Minum-minum. Aku beritahu ya. Aku tidak suka. Aku tidak setuju. Kiao Kiao. Ciao Kiao. Ciao Kiao. Ciao Kiao. Wah, gadis ini cantik sekali. Temani kami berdua pergi ke suatu tempat. Kalian siapa? Pergi sana? Wah, bisa marah juga ya. Seperti anak kucing. Mau kemana? Jangan melawan ya. Ikut saja dengan kami. Perut kecilnya sudah buncit. Ternyata dia sedang hamil. Jangan sentuh aku. Kak, bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau wanita hamil ini sampai keguguran, masalah kita bisa besar. Kau takut apa, hah? Aku paling suka mencoba hal baru. Lihatlah wajah kecil, cantik sekali. Astaga, ternyata dia buta. Benar-benar menarik, dan ku dengar perasaan orang buta lebih sensitif dari orang biasa. Nanti akan kubuat kau merasa sangat nyaman. Sialan, siapa itu? Berani merusak kesenanganku. Apa kau tidak takut mati? Aku salah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku salah. Baru sekarang tahu kesalahanmu. Beraninya menyentuh wanitaku. Aku ini orang bodoh. Tidak berani lagi, aku tidak akan berani lagi. Tapi menurutku, kamu mungkin akan mengulanginya lagi. Meskipun kamu memberiku 800 nyali, aku tidak akan berani menyentuhnya lagi. Fokus serang bagian bawah tubuhnya. Pukul sampai dia cacat. Siapa? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kamu? Jangan takut. Ini aku. Ayo, kita pulang. Kamu sudah bangun? Kepalaku sakit sekali. Mataku bisa melihat lagi. Bagaimana keadaanmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Tidak bisa. Masalah aku sudah bisa melihat, tidak boleh ada yang tahu. Meskipun dia juga tidak boleh. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Ada hal yang sangat penting yang harus kubicarakan dengan Tuan Chi. Aku akan menanganinya. Nona, tolong jangan ganggu Tuan Chi. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Maaf Tuan Chi, kami tidak berhasil menghentikannya. Dasar sampah, keluar. Baik. Aku tidak akan keluar. Aku datang
menunjukkan sesuatu padamu. Aku tidak mau melihatnya. Kau juga keluar dari sini. Kau? Jangan terburu-buru, Tuan Chi. Setelah kau melihatnya, belum terlambat untuk mengusirku. Yang ingin kutunjukkan padamu adalah ini. Aku sama sekali tidak tertarik pada tubuhmu. Cepat pakai bajumu dan pergi dari sini. Tuan Chi. Sudah aku bilang, kau juga keluar dari sini. Ini tanda lahir bunga persik. Tuan Chi, wanita impian yang kau cari adalah aku. Tanda di tubuhnya itu, tanda lahir bunga persik. Mungkinkah orang yang dicari keluarga Chi selama ini adalah Lin Yanran? Tapi tanda lahir seperti itu, aku juga memilikinya. Mungkinkah hanya kebetulan? Mengapa kamu tidak menjelaskan? Apakah di hatimu aku benar-benar tidak penting? Tuan Chi, kamu akan menepati janjimu. Menikahiku kan? Selamat Tuan Chi. Akhirnya kamu menemukan belahan jiwamu. Sudah saatnya aku mundur. Dia benar-benar tidak peduli padaku sama sekali. Baik. Keluarga Chi selalu menepati janji. Aku akan menepati janjiku untuk menikahi Nona Lin. Benarkah? Bagus sekali Tuan Chi. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Menunggu mahar darimu. Tuan Chi, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tolong jangan sentuh aku. Chunian, sebenarnya aku. Cukup, aku tidak mau dengar. Tidak kusangka untuk pertama kalinya, melihat wajahmu dengan jelas. Itu adalah saat kita berpisah untuk terakhir kalinya. Bagaimana Lin Chunian? Chi Jingze tidak menginginkanmu lagi, kan? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku tidak akan pernah membiarkanmu bahagia. Oh ya, karena kau sekarang sudah tidak ada hubungan dengan Chi Jingze. Bagaimana kalau aku berbelas kasih saja? Membiarkanmu ke rumah keluarga Lin kami untuk menjadi pembantu bagaimana? Qin Shuanghua, mimpi. Aku bermimpi? Jangan lupa Lin Chunian, abu ibumu masih ada padaku. Jika kamu berani bilang tidak, detik berikutnya, aku akan menaburkan abu ibumu ke dalam tangki septik. Kamu berani? Bagus, coba saja kalau berani. Baiklah. Aku ke sana. Nah, begitu baru benar. Selama kamu patuh melayaniku, aku bisa menjamin abu ibumu akan aman. Cucuku sayang, apa yang terjadi? Kenapa aku melihat cucu menantuku pergi sendiri? Nenek, aku sepertinya sudah menemukan orang yang menyelamatkanku. Itu, Lin Yanran. Apa? Ternyata dia tidak bisa? Meskipun Nian tidak punya tanda lahir bunga persik itu seumur hidupku ini, hanya mengakui dia sebagai cucu menantuku. Dia sepertinya juga punya. Punya apa? Lin Chunian, dia sepertinya juga punya tanda lahir bunga persik itu. Tapi, aku tidak terlalu yakin. Karena setiap kali, aku hanya melihat sebagian kecil. Punya apa? Cucu menantuku sayang, juga punya tanda lahir itu. Lalu kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi, bawa
cucu menantuku yang berharga itu kembali. Tapi dia tidak peduli padaku. Karena kamu bersikap tidak baik padanya. Fah, seseorang yang bahkan tidak berada di sisinya justru menyakitinya. Bisakah dia benar-benar tulus padamu? Jika kamu sampai membuat menantuku hilang, aku akan mati di hadapanmu. Nenek benar. Pengawal. Dengan segala cara, temukan Nyonya. Baik. Oh, kau datang untuk menyaksikan aku menjadi Nyonya Chi? Oh, aku lupa. Kau itu buta, tidak bisa melihat. Yanran, dia itu pembantu baru di rumah kita. Harus dilayani dengan baik. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kelihatannya kau jadi gemuk ya. Sepertinya keluarga Chi memperlakukanmu dengan baik. Sayangnya, kau sudah tinggal di keluarga Chi begitu lama. Pada akhirnya, bukankah kau tetap diusir dengan kejam? Lin Junian, kau sungguh menyedihkan. Bukankah begitu? Saat aku pergi untuk mengklaim identitasku, dia ada di sana. Chi Jingze sama sekali tidak memedulikan perasaannya. Dia langsung mengumumkan akan menikahiku. Kalau begitu, anak di kandunganmu tidak perlu dilahirkan lagi kan? Kalau kau berani menyentuh anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa buru-buru? Kami punya banyak waktu untuk menyiksamu perlahan. Menyiksamu pelan-pelan. Biar kupikirkan. Pergi bersihkan kamarku dulu. Ingatlah, harus bersih tanpa noda. Jika ada sedikit saja debu, aku akan membuatmu dan anakmu terpisah selamanya. Kenapa belum pergi? Oh sayang, ibu benar-benar tidak sabar melihatmu menjadi Nyonya keluarga Chi. Jika ayah pulang dari luar negeri dan tahu tentang ini, dia pasti akan bangga padaku. Pergilah. Nona muda, Pelayan Lu. Nona muda, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Mereka berdua, ibu dan anak, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mereka menggunakan abu jenazah ibu untuk mengancamku. Aku harus datang. Wanita ini sungguh kejam, masih ingin menggunakan abu jenazah Nyonya untuk mengancammu. Nona muda, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan segera mencari abu jenazah Nyonya, lalu membawanya keluar untukmu. Bagus sekali. Terima kasih pelayan Lu. Nona muda, kamu tidak perlu sungkan padaku. Ini barang peninggalan Nyonya. Dia memintaku menyerahkannya langsung ke kamu. Sekarang akhirnya ada kesempatan memberikannya. Ini benar-benar liontin ibu. 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 Ibu, buka matamu dan lihat aku. Ibu. Nak, waktu ibu tidak banyak lagi. Ingat, carilah seseorang yang baik kepadamu, seorang pria yang bisa menyelamatkanmu dari kesulitan. Orang seperti itu adalah belahan jiwamu. Ibu, aku tidak mengerti apa yang ibu katakan. Aku tidak mau pria manapun, aku hanya mau ibu. Anak baik. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Ibu tidak bisa banyak membantumu. Pilihan ibu dalam mencari pria
juga tidak bagus. Ibu. Ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Pelayan Lu, matamu, apakah sudah bisa melihat? Bagus sekali, aku turut berbahagia untukmu. Lin Chunian, kemana saja kamu? Dasar si buta bau, pekerjaan sederhana pun tidak bisa. Benar-benar tidak berguna. Pergi. Putriku bilang kakinya sakit. Pergi pijat kakinya. Baik. Cepat. Lin Chunian, kau sengaja kan? Maaf, tanganku kram tadi. Lin Chunian, kusarankan kau tidak macam-macam. Kalau tidak, akibatnya akan lebih buruk. Cepat, bersihkan. Baik. Bisakah kau bekerja lebih efisien? Lihat ini, masih ada begitu banyak sampah. Kenapa lambat sekali? Cepat sedikit. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Semuanya mengenai diriku. Maaf, aku tidak bisa melihat. Kupikir di sampingnya kosong. Aduh kau. Sakit sekali. Nona Lin, sebelum tempat ini bersih, sebaiknya jangan mendekat. Lantainya sangat licin. Lin Chunian, tunggu saja pembalasanku. Akhirnya bersih juga. Lebih baik aku mandi dulu. Hei, siapa yang mengizinkanmu menggunakan kamar mandi? Di rumah kami untuk mandi. Pergi dari sini. Maaf, aku tidak tahu. Kamu masih mau mandi? Kamu tidak pantas. Tapi kalau aku tidak mandi terus, yang terganggu mungkin kamu. Dasar buta, nanti akan kubuang kamu ke kandang anjing saja kan? Kemari. Cepat cuci semua baju untukku. Cuci dengan tangan. Aku sendiri yang mencuci? Tentu saja. Jangan harap ada yang membantumu. Kalau hari ini tanganmu tidak kau gosok sampai rusak, kau tidak boleh makan malam. Bagaimana bisa sabun ini membersihkan? Pakai deterjen cair. Dasar tidak berguna. Baik. Astaga, kau gila ya? Ini pakaian mewah, berbahan kasmir. Kenapa kau mencucinya dengan air panas? Dasar tidak tahu apa-apa. Ini bukan air panas, hanya air hangat. Kau masih berani membantah? Apa yang kukatakan adalah aturan. Aku beritahu kau di rumah ini. Akulah hukumnya. Ya. Cuci dengan air dingin. Kalau aku tahu, kau diam-diam mencuci dengan air panas, aku akan menghajarmu sampai mati. Sarung tangan juga tidak boleh dipakai.
Aduh, Nona muda, kamu ini, mengapa harus bersusah payah? Tidak apa-apa, hanya dengan cara ini, mereka tidak akan menyentuh abu ibuku. Tapi kamu sedang hamil. Mengapa kamu bisa bekerja seberat ini? Pelayan Lu, jangan khawatir. Di mata mereka, aku masih buta. Aku punya cara membuat mereka menderita. Lin Yanran, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Gawat, Nona. Kenapa terburu-buru begitu? Kamu juga tidak mau makan lagi ya? Tidak. Ini masalah di kamar mandi. Kamar mandi? Kenapa dengan si buta sialan itu? Sebaiknya Nona melihat sendiri. Minggir, kamu. Begini cara kamu mencuci bajuku. Ada apa? Aku pakai deterjen kok. Dasar perempuan jahat, ini pembersih toilet. Mana mungkin pembersih toilet? Aku. Perempuan jahat sialan, kamu sengaja ya? Berikan cambuk padaku. Kenapa masih diam saja? Jika tidak, kalian semua akan kupukul. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Harus bertahan. Pelayan Lu belum menemukan abu ibu. Aku tidak bisa menyerah di sini. Wanita jahat. Hari ini aku akan mencambukmu sampai mati. Mahar telah tiba. Qi Jingze. Astaga, cepat, cepat, cepat. Kalian berdua kemarilah. Bawa dia ke ruang bawah tanah, tanpa perintahku. Jangan biarkan dia keluar. Cepat, cepat pergi. Kami datang. Anting-anting batu tafeit 200 miliar, sebuah kalung, berlian graf 30 karat, uang mahar tunai 20 triliun. Aduh. Terima kasih keluarga Ci. Terima kasih Pak Ci. Yanran, kemarilah dan ambil maharnya. Mahar selangit dari keluarga Ci. Benar-benar mewah. Kapan Qi Jingze akan tiba? Jangan terburu-buru. Pak Ci sedang mencari seseorang. Dia akan segera tiba. Mencari orang. Syukurlah wanita itu sudah dikurung. Ruang bawah tanah ini begitu tersembunyi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menemukannya. Tuan Ci datang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian mau apa? Tuan Ci? Tidak. Suamiku. Aduh. Kalian pasangan muda, seharusnya saling memahami. Haha. Tuan Ci, apa maksudmu? Tidak ada. Jijik. Bukan. Kamu bilang hari ini, kamu akan menikahi Yanran. Kamu tidak akan mengingkari janji, kan? Tuan Ci, kamu akan menepati janji. Untuk menikahiku, kan? Selamat ya, Tuan Ci. Akhirnya kamu menemukan belahan jiwa sejati. Sudah saatnya aku mundur. Dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Baik. Keluarga Qi selalu menepati janji. Aku akan menepati janji untuk menikahi Nona Lin. Benarkah? Bagus sekali, Tuan Ci. Aku bilang akan menikahi Nona Lin, tapi bukan dia. Tuan Ci, apa maksud perkataan kamu ini? Selain aku,
siapa lagi Nona Lin di sini? Ya Tuhan, jangan-jangan keluarga Ci akan menikahi Lin Chunian. Tapi, bukankah kalian sudah mengusir Lin Chunian? Jangan banyak bicara. Tuan Ci sudah memerintahkan pencarian Nyonya Muda ke seluruh kota. Cepat katakan, apakah Nyonya Muda ada di tempat kalian? Kami benar-benar tidak tahu di mana Nona Lin. Pergi. Geledah seluruh rumah. Jangan lewatkan sudut manapun. Baik. Lapor Tuan Ci, kami sudah menggeledah seluruh rumah. Kami tidak menemukan Lin Chunian. Aduh, Tuan Ci, lihatlah. Bagaimana mungkin kami berani menyembunyikan orang sembarangan? Tuan Ci, meskipun kamu memberi kami 1000 keberanian, kami tetap tidak berani menyembunyikannya. Kenapa menuduh orang sembarangan? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lin Chunian, dia disembunyikan. Qin Shuanghua di ruang bawah tanah. Apa? Tunjukkan jalannya. Yanran. Bu. Lepaskan aku. Tolong, apakah ada orang? Bagaimana ini? Ibu, aku rasa aku tidak bisa menunggu orang yang ibu maksud itu. Lin Chunian, kamu baik-baik saja? Qi Jingze, aku baik-baik saja. Matamu. Qi Jingze, perutku sakit sekali. Aku rasa aku akan melahirkan. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit. Mohon Tuan Ci, mohon keluarga Ci. Bermurah hati, ampuni keluarga kami. Ada pepatah kuno yang mengatakan, siapa menanam, dia menuai. Qin Shuanghua, bersenang-senanglah dengan Tuan Gao di Afrika. Apa? Afrika? Kami tidak mau pergi ke Afrika. Tidak mau. Jangan kirim kami ke Afrika. Kami tidak mau pergi. Sekarang baru minta ampun. Sudah terlambat. Pengawal, bawa wanita gila ini pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Ibu, jangan sentuh ibuku. Jangan. Jangan banyak bicara. Kalau masih berisik, kamu juga akan dikirim. Anakku, tolong aku. Anakku. Ibu? Dan perusahaan Tuan Lin akan kami tutup satu persatu. Tuan Lin bisa menikmati masa pensiun di rumah. Sudah tua begitu. Jangan lagi setiap hari memikirkan karier. Bagaimana ini? Sekarang malah menyeret ayah juga. Lin Chunian, kau menghancurkan seluruh keluargaku. Aku tidak akan memaafkanmu, bahkan sampai mati. Aduh, menantu cucuku yang malang. Kau harus baik-baik saja. Lin Chunian, kau harus bertahan. Ibu hamil mengalami distress janin di dalam rahim, perlu segera diberikan oksigen. Tanda lahir bunga persik, Jingze. Apa kau melihatnya? Nian adalah orang yang kita cari. Ternyata memang dia. Pria brengsek. Nian di mana? Dia baru saja masuk. Bagus. Kau membiarkannya dalam bahaya, akan kuberitahu kau, Tuan Ci, sejak Nian diusir dari rumah oleh Lin Yanran dan Qin Shuanghua, kedua perempuan jahat itu, dia tidak pernah menyerah pada hidup. Dia bekerja sebagai kurir untuk menyambung hidup. Setelah mengandung anakmu, dia menanggung semua kesedihan dan penderitaan sendirian. Jika terjadi sesuatu padanya hari ini, aku tidak akan diam saja. Apa? Nian diusir oleh kedua wanita itu? Iya, Nenek. Sejak ibunya meninggal, ayahnya membawa Qin Shuanghua, pelakor itu pulang ke rumah. Chunian benar-benar banyak menderita. Ternyata, selama ini, aku salah paham padanya.
Ini semua salahmu. Kau tidak menjaga cucu kesayanganku dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada cucu kesayanganku, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang, kau tidak akan punya nenek ini lagi. Semoga Tuhan memberkati. Semoga menantu cucuku selamat dan sehat. Semoga ibu bayi, keluarga Ci, tetap aman. Lahir. Cucu menantu, kau sudah bangun? Nenek, di mana anakku? Ada kembar laki-laki dan perempuan. Aku akan membelikan pakaian untuk Cicit. Aku tahu. Kamu sudah bisa melihat. Kenapa? Kamu masih ingin membuangku lagi? Tidak. Bukan itu maksudku. Soal yang lalu, aku salah paham kepadamu. Aku minta maaf. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu dan bayi merasakan sedikit pun penderitaan. Percayalah padaku. Aku, Ci Jingze, hanya akan memiliki kamu, Lin Chunian, sebagai satu-satunya istri. Tidak akan pernah menganiayamu sedikit pun. Ibu, bisakah aku mempercayainya lagi? Ibu, buka matamu dan lihat aku. Ibu. Nak, waktu ibu tidak banyak lagi. Ingat, carilah seseorang yang baik padamu. Seorang pria yang bisa menyelamatkanmu dari kesulitan. Orang seperti itu, barulah jodoh sejatimu. Ibu, aku tidak mengerti apa yang ibu katakan. Aku tidak mau pria manapun. Aku hanya mau ibu. Anak baik. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Ibu tidak bisa membantumu lagi. Ibu tidak pandai memilih pria. Ibu. Baik, aku percaya padamu. Nenek, setelah aku selesai masa nifas nanti, aku tetap ingin mencari pekerjaan yang cocok. Apa? Keluarga Cikita ini punya banyak sekali usaha. Untuk apa kamu keluar mencari pekerjaan? Nenek, apapun yang ingin dilakukan Chunian, biarkan saja dia melakukannya. Untuk sementara waktu ini, kamu istirahat yang baik. Setelah kamu selesai masa nifas, aku punya satu hadiah lagi untukmu. Benarkah? Kamu pasti akan menyukainya. Sudah sampai. Kejutan apa ini? Sampai misterius begini. Buka matamu. Ini studio, piano ibuku. Bagaimana bisa? Sebelumnya, saat aku menyuruh orang untuk menyelidiki, aku menemukannya. Aku pikir, kamu pasti akan menyukainya. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Bagaimana jika aku menyuruh pelayan membersihkan dulu, lalu kita kembali ke sini? Tidak usah. Di sini, satu-satunya kenangan antara aku dan ibuku. Aku tidak ingin orang lain menyentuh tempat ini. Dulu, di sini selalu ada buku-buku yang ibu suka baca. Waktu kecil, aku juga sering bermain balok di sana. Coba cepat. Nadanya lumayan bagus. Hanya saja sustainya sedikit tidak merata. Ibumu, dulu pasti adalah seorang pianis yang sangat hebat. Waktu kecil aku selalu ingin menjadi seperti dia. Sayangnya, studio ini hanya bisa digunakan untuk mengenang. Kenapa begitu? Mungkin kamu bisa membuka kembali studio ini. Kamu jadi gurunya. Ada aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu harus tahu, di belakangmu ada aku dan seluruh keluarga Ci. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja dengan percaya diri. Hmm. Sebelumnya,
Aku tidak pernah melihatnya matamu dengan baik. Baru sadar sekarang. Istriku, matamu sangat indah. Kamu tiba-tiba bicara apa? Kamu sebelumnya juga tidak pernah melihatku dengan baik, kan? Bagaimana pendapatmu? Sekarang? Lumayan. Hanya lumayan. Kamu bicara apa? Tidak tahu malu. Ada apa? Aku memeluk istriku tidak melanggar hukum. Sampai jumpa, Bulin. Sampai jumpa. Jangan lupa banyak berlatih di rumah ya. Bulin, kamu mengajar dengan sangat baik. Tingkat piano anakku belakangan mengalami peningkatan pesat. Benar sekali. Dan biayanya juga sangat murah. Dibandingkan dengan bimbingan belajar lainnya, ini jauh lebih murah. Selama kalian puas, itu sudah cukup. Mengenai biayanya, niat awalku bukanlah untuk mencari keuntungan. Aduh, guru yang berhati nurani seperti kamu, jika ada lebih banyak lagi, kami para ibu ini pasti akan sangat senang. Benar sekali. Oh ya, Bulin sudah level berapa untuk piano? Aduh, apa itu perlu ditanyakan? Yang sehebat Bulin tentu saja, level 10. Dia mana punya level? Dia bahkan tidak punya sertifikat guru. Ini sepenuhnya operasi ilegal. Lagi pula, dia seorang tunanetra, berlagak jadi guru piano. Menurutku, ini benar-benar penipuan. Buta? Betul. Jangan lihat dia berpura-pura seperti orang normal. Sebenarnya, dia buta yang menyedihkan. Lagi pula, kalian lihat studio ini. Mana mungkin ini tempat yang resmi. Ini. Lin Yanran. Sudah puas belum bikin keributan? Aku bikin keributan. Aku ini sedang membela para orang tua, mencari keadilan. Studio ilegal seperti ini harus segera dibongkar. Kalian semua bilang, benar tidak? Benar. Benar. Perempuan inilah saat mengajar anakku, memukul dan menendang. Kalian lihat. Semuanya memar. Tidak mungkin. Para orang tua, tolong jangan menyebarkan kebohongan. Betul sekali. Bagaimana mungkin Bulin memiliki karakter melakukan hal seperti itu? Percaya atau tidak terserah kalian. Kalian lihat anak aku, dipukuli sampai babak belur. Benar-benar biadab. Para orang tua, tolong pikirkan baik-baik. Menyebarkan hoax, itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Bagus. Aku ingin lihat apakah kamu atau kami yang dipenjara duluan. Kamu? Betul, lembaga tanpa izin sudah merebut sebagian besar murid kami. Cepat masuk penjara saja sana. Benar, institusi yang tidak punya kualifikasi juga mengambil sebagian besar siswa kami. Cepat masuk penjara saja sana. Menurutku, studio ilegal seperti ini seharusnya langsung dihancurkan di tempat. Tegakkan keadilan. Setuju, hancurkan. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Jangan, tidak boleh dihancurkan. Hancurkan. Wanita ini buta. Sekalipun dia melihatnya, dia tidak bisa menghentikannya. Jangan. Jangan banyak bicara. Semuanya, hancurkan. Gawat, Tuan Chi. Lin Yanran membawa sekelompok orang ingin menghancurkan studio Lin Chunian. Apa? Apakah Nyonya ada di studio? Ada. Jangan dihancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Ini notasi musik peninggalan ibuku. Tidak boleh disobek. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Ini partitur musik yang ditinggalkan ibuku. Tidak boleh disobek. Lin Chunian, sudah lihat? Inilah akibatnya jika kamu berani melawanku. Selama aku masih hidup, sisa hidupmu tidak akan pernah tenang. Lin Yanran, kamu sama seperti ibumu. Kalian berdua selalu mengganggu kehidupan bahagia orang lain. Seperti kecoa di selokan. Apa katamu? Sudah di ujung tanduk masih berani melawan. Bukankah masih ada satu piano lagi di sana? Hancurkan juga. Hancurkan sampai berkeping-keping. Jangan. Itu piano yang ditinggalkan ibuku. Jangan dihancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Hancurkan saja dia dan pianonya sekaligus. Masih saja pura-pura. Aku ingin lihat berapa lama tubuh lemahmu bisa bertahan. Sayang sekali, kau sudah punya anak. Aku tidak bisa menghajar anak haram itu bersamamu. Nona Lin, apakah kita tidak
bertindak terlalu jauh. Bagaimana jika dia celaka? Benar, kamu hanya meminta kami membuat keributan. Bagaimana jika dia terluka parah? Bagaimana kita menyelesaikannya nanti? Kenapa takut? Aku akan menanggungnya. Dia kan belum mati. Lanjutkan menghancurkannya. Jangan banyak membuang waktu. Aku saja. Siapa yang berani memukulku? Jingze. Tuh, Anda, Tuan Chi. Apa, Tuan Chi? Mungkinkah itu Tuan Chi orang terkaya di Bincheng? Lin Yanran, kurasa kau sudah bosan hidup. Maaf, aku terlambat. Kau datang? Berhenti. Hari ini, tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Tadi, apa yang kalian lakukan padanya? Sekarang, akan kubalas semuanya. Ada apa ini? Lin Yanran, kau hanya menyuruh kami untuk mengacau. Kau tidak bilang akan ada situasi seperti ini. Benar, kami tidak mau lagi. Uang yang kau berikan kami kembalikan saja. Cepat lepaskan kami. Tuan Chi, tenangkan dirimu. Kami benar-benar tahu kami salah. Sekarang meminta maaf sudah terlambat. Ayo, katakan, bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Aku tidak sebaik itu. Pukul dia sampai tidak bisa bangun. Lalu, biarkan dia hidup seadanya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kamu, matamu, sudah sembuh? Benar. Sudah lama sembuh. Maaf ya, aku mengecewakanmu lagi. Wanita jahat. Kalau kamu sudah lama sembuh, kenapa masih berpura-pura buta di sini? Lin Chunian, kamu menjijikan. Berhenti. Chi Jingze, istrimu, berpura-pura buta di sampingmu untuk mencari simpati darimu. Wanita secerdik ini, kenapa dibiarkan di sisimu? Lalu, selama istriku bisa tetap di sisiku, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Gah, kalian, memangnya apa bagusnya dia sampai kalian semua begitu menyukainya? Sejak kecil sampai sekarang, dimanapun ada dia, orang lain tidak pernah melihatku. Berhenti, kalian berhenti. Ngapain apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Hanya luka luar. Tidak ada yang serius. Aku akan memberikan obat untuk kalian, dioleskan saja. Lihat kan, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Harus khawatir. Jika saja aku tidak terlambat, kamu tidak akan menderita. Ini bukan salahmu. Kalian berdua, cinta itu memang hal yang baik. Tapi setelah ini masih ada pasien yang menunggu. Kalian perhatikan juga tempatnya ya. Kalian berdua ini, hubungan yang baik itu bagus. Tapi setelah ini, aku masih ada pasien. Tolong perhatikan tempatnya juga ya. Lin Chunian, jangan pikir dengan begitu kau menang. Coba tebak. Perangku tadi menemukan apa di taman belakang? Taman belakang? Gawat. Lin Chunian, menurutmu, haruskah aku membuang abu ibumu ke dalam tangki septik atau ke selokan bau? Lalu pelayan lu pengkhianat itu, menurutmu, di usianya yang sudah tua itu, bisakah dia bertahan dari pukulan? Dan juga pelayan lu pengkhianat itu, menurutmu, apakah dia bisa menahan siksaan di usia lanjutnya? Lin Yanran, jangan pernah menantang batas kesabaranku. Malam ini jam 8, jika kamu tidak datang, kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada pelayan lu dan abu ibumu. Oh ya, datang sendiri. Jika tidak, kamu tetap tidak akan bisa bertemu mereka.
Ada apa? Lin Yanran. Dia mengancamku dengan Abu, ibuku dan pelayan Lu, memintaku malam ini jam 8, datang sendiri ke keluarga Lin. Lalu, bagaimana menurutmu? Aku harus pergi. Tapi kali ini, aku akan membuatnya menderita. Siap, istriku. Lalu bagaimana menurutmu? Aku harus pergi. Tapi kali ini, aku akan membuatnya menderita. Baik, istriku. Biarkan aku menebak. Jangan-jangan kalian berusaha melakukan trik di belakangku. Ada apa dengan pelayan Lu? Jangan terburu-buru. Tidak mau menanyakan Abu ibumu dulu? Wah, benar saja kau punya Qi Jingze sebagai pendukung, bahkan berani menatapku seperti itu. Aku sarankan kau lebih patuh. Kalau tidak. Ibu. Kenapa? Marah? Lin Yanran, apa yang harus kulakukan agar kau berhenti? Apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin kau juga merasakan rasanya kehilangan segalanya. Jangan kira dengan memiliki keluarga Qi sebagai backingan, kau bisa bertindak semena-mena di depanku. Aku tidak pernah berniat untuk bertindak sombong. Lin Yanran, aku juga tidak pernah menyinggungmu. Kaulah yang selalu seperti tikus selokan, mencoba merampas segalanya dariku. Dan aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Kau diam. Semua yang ada di keluarga Lin adalah milikku. Kau dan ibumu seharusnya tidak pernah ada. Kau tidak boleh bicara seperti itu tentang ibuku. Lihatlah dirimu yang kacau balau sekarang ini. Sangat mirip dengan ibumu yang sudah meninggal. Diam. Kembalikan Abu ibuku padaku. Mimpi saja. Diam. Kembalikan Abu ibuku. Kau bermimpi. Kau tahu mengapa aku memanggilmu? Aku tentu punya cara untuk menghancurkan reputasimu agar kau tidak punya muka lagi di hadapan Qi Jingze. Apa maksudmu? Aku khusus membuatkan sebuah video untukmu. Nanti, aku akan menyebarkannya ke berbagai media berita utama. Menurutmu, apakah Qi Jingze akan melihatnya? Apa katamu? Tidak hanya itu, aku juga ingin kau mengaku sendiri bahwa video ini asli. Bukan hanya itu, aku juga ingin kamu mengakui bahwa video ini asli. Mimpi. Benarkah? Kalau begitu, tunggulah mengucapkan selamat tinggal pada ibumu. Hentikan. Aku akan menuruti permintaanmu. Asal aku mengakui sendiri bahwa video itu asli. Kamu akan mengembalikan pelayan Lu dan Abu, ibuku kan? Tentu saja. Kalau begitu, aku ingin melihat niat baikmu dulu. Bawa si tua itu kemari. Pelayan Lu. Lin Yanran, kamu sudah keterlaluan. Ada apa hadapi aku? Kenapa kamu mengganggu orang tua? Nona muda, semua yang kalian bicarakan di dalam, aku mendengarnya. Nona tidak boleh menyetujuinya. Orang itu sudah aku serahkan. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Jika tidak, mulai sebarkan. Nona muda, ini. Pelayan Lu. Kami antar kamu ke rumah sakit dulu. Lalu kami akan memberikan sejumlah uang, cukup untuk masa tuamu. Kamu tinggalkan keluarga Lin, nikmati masa tuamu dengan tenang. Terima kasih atas kebaikan Nona muda. Tapi, wanita yang baru saja kamu janjikan itu, apakah benar tidak apa-apa? Aku sudah menyetujuinya.
Tapi pemeran utama video mungkin harus diganti. Semuanya sudah diatur. Tentu saja, memangnya siapa aku? Kalian berdua, tinggal nikmati saja. Nanti di pernikahanmu, aku harus duduk di meja utama, ya? Pernikahan apa? Oh. Tidak, bukan apa-apa. Ci, ternyata belum diberitahu, ya? Benar-benar membuat penasaran. Nyalakan televisinya. Nyalakan televisinya. 1 malam telah berlalu. Seharusnya sudah cukup menyebar. Menurut sumber yang tidak dikenal, semalam banyak kiriman, video, tidak senonoh Nona Lin dan Gao Shenming dari perusahaan Rongda. Saat ini, kami berada di kediaman keluarga Ci, menunggu Nona Lin secara pribadi keluar, memberikan tanggapan. Benar. Memang seperti ini. Nona Lin, tolong berikan tanggapan apakah video kemarin itu benar atau apakah ada pemalsuan yang jahat. Ya, aku mengakui bahwa isi video itu benar. Aku sangat menyesal untuk ini. Hahaha, aku menang. Lin Chunian, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa menginjak kamu. Aku ingin melihat apa kamu masih punya muka untuk muncul di keluarga Ci. Lin Chunian, sudah bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil mengalahkanmu. Aku ingin melihatmu, apa masih punya muka untuk muncul di keluarga Ci. Baik, selanjutnya silakan saksikan detail isi video. Biarkan aku menikmati baik-baik wajah putus asamu. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin benar. Lin Chunian, dia mempermainkanku. Mengenai tindakan Nona Lin ini, aku sangat menyesal. Aku mohon kepada semua wartawan dan media, jangan mengganggu kehidupan pribadinya yang kacau. Lin Chunian, kau mempermainkanku. Bagus. Kalau begitu, akan kubuat ibumu masuk ke tangki septik. Mau kemana? Nona Lin Yanran, tolong jelaskan, mengapa kamu dan Gao Shenming memiliki hubungan semacam ini? Sejak kapan ini dimulai? Kehidupan pribadi Nona Lin. Benarkah begitu kacau? Tolong berikan penjelasan. Nona Lin, tolong jelaskan. Tolong jawab, Nona Lin. Jelaskan, Nona Lin. Nona Lin. Bukan aku. Bisakah kamu mengembalikannya kepadaku? Sekarang terlihat, Nona Lin Yanran sepertinya juga merebut sesuatu dari Nona Lin Chunian. Rumor di internet mengatakan Nona Lin Yanran sangat sombong. Sekarang kelihatannya itu benar. Kabarnya sebelumnya ada banyak orang di tempat umum melihat Nona Lin Yanran memukul orang dan menendang orang. Tolong jawab. Kabarnya dulu banyak orang melihat di tempat umum melihat Nona Lin Yanran memukul orang dan menendang orang. Mohon dijawab. Berusaha mati-matian menyakiti wanitaku. Benar-benar tidak tahu diri. Pengawal, aku ingin sisa hidupnya dihabiskan di rumah sakit jiwa untuk merenungkan perbuatannya. Ci Jingze, kau tidak bisa melakukan ini. Ci Jingze. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Ci Jingze, kau membawaku kemari untuk apa? Masih ingat perjanjian pernikahan kita? Nona Lin, ini adalah perjanjian pranikah. Di dalamnya diatur kewajiban Tuan Ci padamu dan anakmu selama pernikahan. Namun, Tuan Ci memiliki wanita di hatinya. Dan begitu Tuan Ci menemukan wanita ini, maka pernikahanmu dan Tuan Ci
akan segera berakhir. Ingat ada apa? Sekarang, aku ingin membatalkannya. Ingat ada apa? Sekarang, aku ingin membatalkannya. Benarkah? Apa aku sudah membuatmu kesulitan? Tidak, bukan begitu. Aku ingin memberimu sebuah pernikahan sah. Aku ingin secara resmi menikahimu. Kau tidak mau. Bodoh. Aku bersedia. Boleh. Kalau aku berubah pikiran sekarang. Sepertinya sudah tidak sempat ya.